Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Aziza. Di sini akan menerangkan materi mengenai statistika dan penyajian data. Ini adalah materi pertemuan pertama dalam mata kuliah statistika deskriptif. Oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang peranan statistika. Jadi kenapa sih mahasiswa itu perlu dalam mempelajari statistika? Karena nanti setiap mahasiswa itu memang akan diwajibkan dalam membuat suatu tugas akhir untuk D3, lalu skripsi untuk mahasiswa yang S1 seperti itu. Dan dalam penyusunannya itu kita memerlukan ilmu statistika ini, di mana peranan yang pertama itu biasanya adalah untuk membuat suatu rumusan atau memformulasikan suatu masalah. Biasanya kalau dalam laporannya itu nanti akan ada suatu rumusan masalah dan juga ada batasan permasalahan seperti itu, dimana rumusan masalah itu adalah suatu bentuk pertanyaan. Biasanya bentuknya adalah pertanyaan yang akan menuju pada pembuktian dari hipotesa. Lalu juga dapat memperjelas arahan penelitian yang berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan biasanya dalam awal laporan penelitian. Lalu yang berikutnya adalah membatasi arah dari suatu penelitian dan mempermudah langkah serta sistematika penelitian. Yang kedua itu adalah melakukan kajian atau mempermudah kita dalam melakukan kajian atau studi literatur berkenaan dengan permasalahan yang telah kita tetapkan. Yang ketiga, membuat atau memformulasikan hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara yang kita peroleh dari teori-teori yang sudah ada. Sedangkan untuk kesesuaiannya, untuk kebenarannya di lapangan itu kita harus lakukan terlebih dahulu riset atau penelitian. Yang keempat itu adalah mengolah data untuk menguji hipotesis. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan data itu juga kita ada beberapa pedoman yang harus dilakukan. Dan untuk pengolahan data kita bisa menggunakan sistem manual maupun yang sudah terkomputerisasi untuk mengolahnya. Jadi bisa dengan perhitungan manual atau juga dengan SPSS diolahnya, atau dengan Microsoft Excel itu bisa. Untuk pengumpulan data itu sendiri itu kita bisa juga menggunakan beberapa metode. Bisa dengan menyebarkan kuesioner. Jadi untuk saat ini kita bisa menyebarkan kuesioner baik secara online maupun secara offline untuk mempermudah. Lalu bisa juga dengan observasi langsung ke lapangan. Lalu bisa dengan melakukan wawancara, baik wawancara secara struktur maupun yang tidak terstruktur. Yang kelima, peranannya adalah dapat menarik atau membuat suatu kesimpulan. Oke. Pengetahuan tentang statistika dapat membantu kita untuk yang pertama adalah menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi nanti dalam variabel terdiri dari nanti ada univariat, bivariat maupun multivariat, tergantung nanti berapa variabel yang nanti akan kita riset, yang akan kita teliti. Seperti itu. Hubungan antar variabel nanti kita akan pelajari di subbab tentang korelasi, tentang keeratan hubungan antar beberapa variabel.
Yang kedua adalah dapat membuat keputusan lebih baik, karena dalam statistika kita tentunya sebelum membuat suatu hasil conclusion atau keputusan itu kita sudah mempelajari data-data yang ada terlebih dahulu. Yang ketiga adalah dapat mengatasi perubahan-perubahan. Jadi kita juga bisa membuat suatu forecast atau peramalan ya, membuat ramalan sehingga kita dapat memprediksi hal apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita dapat melakukan suatu tindakan-tindakan preventif. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian statistika. Kata statistik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari status atau dalam bahasa Inggris stat, yang artinya adalah negara. Arti negara dapat dimaknai secara luas, antara lain sebagai keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Kalau menurut statistikawan, ini adalah pengertian statistikanya adalah ilmu atau metode cara aturan untuk mengumpulkan data. Tadi bisa dengan observasi, wawancara maupun menyebarkan kuesioner, lalu pengolahannya bisa dengan cara perhitungan manual maupun dengan otomatis dengan menggunakan suatu aplikasi. Untuk aplikasinya biasanya kita menggunakan SPSS maupun Microsoft Excel. Lalu selanjutnya adalah proses penyajian menganalisis atau interpretasi datanya. Biasanya yang paling komunikatif adalah dengan menggunakan tabel dan bentuk grafik. Itu biasanya akan lebih cepat di audiens itu dapat melihat suatu gambaran dari data yang sudah dihasilkan. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah dihasilkan. Dalam arti sempit, statistik ada data ringkasan yang berbentuk angka, karena memang statistik ini merupakan ilmu terapan dari matematika. Baik, sekarang kita lanjutkan ke jenis statistika, di mana di sini terdapat beberapa jenis statistika. Yang pertama adalah berdasarkan orientasi pembahasan. Itu ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika matematika dan statistika terapan. Dimana untuk statistika matematika itu biasanya lebih banyak belajar tentang konsep-konsep dari berbagai macam rumus matematika. Lalu untuk statistika terapan itu biasanya adalah sudah turunan dari ilmu statistika. Ini biasanya mereka sudah memiliki terminologi yang lebih khusus. Contoh-contoh ilmu statistika terapan itu misalkan adalah ketika penggunaan ilmu statistika di bidang asuransi, di bidang sosial, di bidang statistika bisnis, di bidang bisnis, bidang ilmu biologi, ilmu teknik, demografi, seperti itu. Itu masuk ke statistika terapan masuknya. Untuk yang nomor 2, ini adalah berdasarkan fase atau tujuan dari analisis. Dibagi dua, ada statistika deskriptif istilahnya, dan juga ada inferensia. Untuk yang deskriptif ini biasanya adalah mempelajari tentang bagaimana cara kita dalam mengumpulkan lalu mengolah data yang sudah kita peroleh, dan juga cara penyajiannya. Itu masuk ke statistika deskriptif. Jadi untuk yang nomor 2, untuk yang keduanya adalah statistika inferensia. Itu adalah ilmu statistika mempelajari tentang bagaimana cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh, yaitu kita atau populasi berdasarkan data sebagian atau sampel. Jadi dalam riset itu kita diperbolehkan dengan menggunakan data sampel, tapi nanti hasilnya akan kita generalisasikan ke dalam populasi.
hasilnya. Maka dari itu, data sampel itu harus bisa representatif. Yang ketiga, ini berdasarkan asumsi mengenai distribusi populasi yang dianalisis. Jadi kalau misalkan dia distribusi frekuensi atau distribusi populasinya dia homogen, itu biasanya masuk ke parametrik. Sedangkan kalau misalkan non homogen atau dia heterogen, itu masuk ke non parametrik. Juga ada juga berkaitan dengan jumlah data. Apabila kurang dari 30, itu biasanya masuk ke non parametrik. Kalau lebih itu masuk ke parametrik. Seperti itu. Jadi asumsi dari sesuai dengan asumsi distribusi data yang digunakan. Untuk data yang parametrik bisa digunakan harus berdistribusi normal sebarannya. Sedangkan untuk yang non parametrik itu untuk tebaran distribusi datanya bisa bebas. Yang keempat adalah jumlah variabel. Jadi untuk yang hanya terdiri dari satu variabel itu disebut dengan univariate. Untuk yang lebih dari satu variabel disebut dengan multivariate. Ada juga yang hanya dua variabel biasanya disebut dengan bivariate. Seperti itu. Oke, selanjutnya jenis statistika. Di sini statistik dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi atau statistika induktif. Untuk statistika deskriptif, ini adalah ilmu statistika yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Untuk pengumpulan data itu kita bisa menggunakan beberapa metode, diantaranya bisa kita lakukan dengan cara observasi, wawancara, maupun dengan penyebaran kuesioner. Lalu untuk pengolahannya kita bisa menggunakan rumus-rumus manual statistik maupun dengan bantuan aplikasi seperti SPSS. Yang terakhir adalah penyajian data. Penyajian datanya biasanya yang paling komunikatif adalah dengan menampilkan tabel dan grafik. Seperti itu. Yang nomor 2 sini statistika inferensi. Statistika inferensi adalah ilmu statistika yang mempelajari bagaimana cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau data populasi berdasarkan data sebagian atau sampel yang kita gunakan dari populasi tersebut. Jadi kita menggeneralisasikan hasil dari penelitian kita yang kita gunakan sampel untuk diterapkan kepada seluruh populasi. Oke, selanjutnya adalah tentang tahap-tahap dalam statistik. Tahap-tahap dalam statistik yang pertama adalah kita harus dapat mengidentifikasikan persoalan terlebih dahulu. Jadi semua penelitian itu pasti kita berangkat dari adanya suatu permasalahan. Jadi harus kita identifikasikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga adalah mengumpulkan data asli yang baru. Jadi kalau bisa kita gunakan adalah data yang ter-up to date. Jadi nanti untuk hasilnya dapat disesuaikan dengan kondisi memang yang terjadi pada saat ini. Yang keempat adalah kita lakukan klasifikasi data, lalu penyajian data. Biasanya untuk penyajian cara yang paling mudah untuk dipahami oleh para audiens itu biasanya adalah apabila suatu data sudah kita tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, setelah kita tampilkan dalam tabel dan grafik, baru nanti ada di bawahnya adalah langkah selanjutnya adalah melakukan suatu analisanya. Ya, sekarang kita lanjut untuk populasi, sampel, dan data.
Populasi ini adalah himpunan semua individu yang dapat memberikan data atau informasi untuk penelitian. Jadi keseluruhan, kalau misalkan kita ingin melihat kepuasan pelayanan di kampus BSI Cikarang, berarti populasinya itu adalah seluruh mahasiswa, seluruh orang tua mungkin yang berkaitan dengan semua pelayanan yang ada di kampus BSI Cikarang, seperti itu. Sedangkan untuk sampel itu adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki. Jadi memang populasi itu atau juga bisa disebut sebagian dari populasi. Sedangkan data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Jadi data itu kita harus jelas sumber datanya dari mana sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk hasil penelitiannya. Baik, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pengambilan sampel. Di sini ada 4 macam jenis. Yang pertama adalah random sederhana, di mana random sederhana adalah pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi ini mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menjadi sampel. Misalkan dengan cara undian. Jadi kita bisa bebas memilih nomor mana sajakah, siapa sajakah yang dapat menjadi sampel. Misalkan sini ada satu kelas 30 mahasiswa. Misalkan saya hanya butuh 5 orang sebagai sampel. Saya ambil saja misalkan nomor absen 4, nomor absen 8, nomor absen 13, 20 dan 28. Itu sudah cukup 5. Seperti itu akan menjadi bagian dari sampel saya. Untuk yang nomor 2, di sini adalah random berstrata. Random berstrata ini adalah pengambilan sampel yang populasinya dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut dengan stratum. Jadi anggota-anggota dari stratum nanti dipilih secara random. Jadi dibagi dulu menjadi berapa bagian. Kalau satu kelas tadi ada 30, misalkan saya perlu 5 ya untuk dijadikan sebagai sampel, maka dari 30 itu kita harus bagi dulu menjadi 5 bagian yang sama. Berarti masing-masing adalah 6. Masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok itu adalah 6 mahasiswa. Baru dari 5 kelompok yang terdiri dari 6 orang mahasiswa itu, salah satunya saya ambil menjadi sampel mewakili kelompoknya. Seperti itu yang random berstrata. Selanjutnya adalah yang sistematis. Untuk yang sistematis di sini pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur biasanya dan diberi nomor urut. Kalau tadi ada 30 mahasiswa, saya perlu 5, berarti kelipatan dari 6 ya. Berarti mahasiswa dengan nomor absen 6, 12, 18, lalu 24 dan 30 itu akan menjadi bagian dari sampel penelitian saya. Tuh, kalau untuk yang sistematis. Untuk yang keempat adalah jenis pengambilan berdasarkan luas sampel, disebut dengan cluster ya. Cluster. Jadi pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompoknya terlebih dahulu. Yang termasuk sebagai sampel adalah semua anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Jika kelompok-kelompok tersebut merupakan pembagian daerah geografis, maka cluster sampling ini disebut juga dengan area sampling. Kalau misalnya kita mau mengetahui kepuasan dari para nasabah dari Bank Mandiri di Bekasi,
di Kabupaten Bekasi. Misalnya kita ambil satu kantor cabangnya aja, misalkan yang di Cikarang. Nah, berarti semua nasabah yang ada di kantor Bank Mandiri Cikarang ini akan menjadi sampel penelitiannya. Selanjutnya adalah pembagian data. Ini dapat dibedakan menurut yang pertama adalah sifatnya. Di sini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif, ini adalah data yang disajikan bukan dalam bentuk angka. Misalkan ada data individu, data seseorang mengenai agamanya, agama yang dianut. Lalu jenis kelaminnya apa, dari daerah mana, suku bangsa, itu masuk ke data kualitatif, data yang bukan angka. Selanjutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif itu berarti adalah data yang berbentuk angka. Contohnya adalah jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi, jumlah penduduk Indonesia, jumlah karyawan, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, itu masuk ke data kuantitatif, jumlah pendapatan, seperti itu. Untuk data kuantitatif itu dibagi dua, ada data discrete dan data continue. Untuk data continue adalah data yang satuannya bisa dalam bentuk pecahan. Misalkan adalah emas bisa 0,5 gram, 0,75 gram, seperti itu bisa dalam bentuk pecahan. Lalu jarak juga bisa, misalkan 5,2 km, itu bisa. Sedangkan untuk data discrete itu data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Contohnya adalah jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga itu pasti dalam bilangan bulat. Gak mungkin jumlah anak, misalkan apabila sudah berkeluarga, jumlah anaknya 2,5. Enggak ya. Jadi harus, kalau enggak 2 berarti 3. Misalkan seperti itu. Jadi memang harus dalam bilangan bulat. Jumlah karyawan, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah penduduk, itu semuanya harus dalam bilangan bulat. Begitupun kalau misalkan di akuntansi, jumlah produk pun itu harus sama dalam bilangan bulat. Sudah menurut sifatnya. Selanjutnya adalah menurut waktunya. Menurut waktunya di sini ada data silang dan data berkala atau time series. Untuk data silang itu biasanya periode waktunya hanya satu periode. Tapi yang kita teliti itu bisa dari 2 variabel. Misalkan adalah data kelahiran dan kematian di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019. Seperti itu. Data jumlah mahasiswa dan jumlah dosen di kampus BSI pada tahun 2020. Itu periodenya hanya satu periode, tapi kita gunakan beberapa variabel. Itu namanya data silang atau cross section. Untuk data berkala, time series ini terdiri dari beberapa periode. Misalkan adalah jumlah pendapatan outlet MT Haryono, misalkan pada periode 2015 sampai dengan 2020. Lalu jumlah pengeluaran di PT Sumber Rejeki dari tahun 2008 sampai 2020. Seperti itu data berkala. Lalu data apa lagi? Harga emas, misalkan harga emas dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Seperti itu. IHSG untuk nilai tukar rupiah dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, seperti itu. Itu masuk ke data
time series, jadi terdiri dari beberapa periode waktu. Yang ketiga, ini adalah pembagian data menurut cara memperolehnya. Di sini ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari respondennya. Misalkan saya mau tahu bagaimana kepuasan dari mahasiswa di kampus Kali Abang terhadap pelayanan staf administrasi di kampus. Nah, saya tanya langsung ke para mahasiswa, itu berarti masuk ke data primer. Atau saya punya data nilai dari rekapan setiap kelas di mata kuliah statistika, itu berarti adalah data yang saya peroleh sendiri, dinamakan dengan data primer. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang diambil dari data primer yang telah diolah oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Seperti itu. Misalkan contoh data sekunder itu ada data-data yang kita misalkan akses dari web-web resmi, misalkan dari webnya BPS, Badan Pusat Statistik, itu masuk ke data sekunder. Untuk sumbernya di sini ada data internal. Data internal itu adalah data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. Misalnya kalau kita di BSI berarti berapa jumlah dosennya, jumlah jurusan, jumlah fakultas, jumlah mahasiswa, jumlah tenaga non pengajar, seperti itu masuk ke data internal. Sedangkan untuk data eksternal itu adalah data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi. Misalkan ada data mengenai orang tua mahasiswa BSI yang berkaitan dengan pemberian beasiswa, seperti itu. Lalu data-data dari kampus di luar BSI. Selanjutnya, syarat data yang baik. Yang pertama adalah data tersebut harus benar, harus objektif. Jadi harus tidak ada sifat-sifat subjektif di dalam pemberian data. Yang kedua adalah harus representatif, mewakili. Kita berkaitan dengan penggunaan data sampel. Itu data sampel itu harus representatif, artinya adalah dapat mewakili sebagian besar dari keadaan di dalam suatu populasi. Yang ketiga ada dapat dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil. Jadi dalam statistik juga ada namakan dengan standar error, tapi untuk errornya itu kita harus sebisa mungkin kita minimalisir untuk kesalahannya. Yang keempat itu harus kita gunakan data yang ter-up to date, data yang paling baru sehingga dapat relevan apabila diterapkan dengan keadaan saat ini. Seperti itu. Dan yang kelima adalah relevan, data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan yang akan kita teliti. Selanjutnya, pengukuran dan jenis-jenis skala pengukuran. Di sini dinamakan dengan variabel. Variabel adalah karakteristik yang terdapat pada suatu elemen di dalam populasi. Contoh, pada masyarakat, elemennya adalah manusia. Maka hal-hal yang dapat kita lakukan penelitian, risetnya adalah mengenai penghasilannya, umur, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan yang merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam suatu penelitian. Lalu variabel terbagi atas dua, yaitu ada variabel kualitatif dan kuantitatif. Jadi kualitatif itu tidak berbentuk angka, sedangkan kuantitatif dia berbentuk angka. Oke, sekarang selanjutnya kita belajar tentang jenis skala. Jenis skala ini kita perlukan dalam menganalisa hasil data penelitian. Jadi dalam skala ini terdiri dari berbagai macam ukuran skala. Salah satunya adalah ada yang dinamakan dengan skala nominal atau biasa disebut juga dengan skala klasifikasi.
Jadi skala nominal ini adalah skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek ini adalah hanya sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Jadi dalam statistika kita bisa mengkonversi, mengubah data yang berbentuk awalnya itu kualitatif dikuantitatifkan. Jadi dirubah menjadi data kuantitatif. Contohnya kalau kita pernah mengisi suatu kuesioner, itu ada pertanyaan tentang jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu misalkan 1 laki-laki, 2 perempuan. Kita misalkan lingkari yang nomor 2. Seperti itu. Itu hanya pemberian label saja. Tidak menunjukkan tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan. Jadi bukan berarti nomor 1 itu lebih tinggi daripada nomor 2 dan sebaliknya. Begitupun dengan nomor urut absen. Nomor urut 1 sampai dengan sekian jumlah mahasiswa di kelas itu tidak menunjukkan suatu tingkatan. Kalau misalkan nomor 1 itu adalah mahasiswa yang IPK-nya paling tinggi, tidak. Jadi dia hanya pemberian label. Untuk yang nomor 2, di sini adalah skala ordinal. Jadi perbedaannya, dalam skala ordinal ini, skala yang diberikan kepada objek itu menunjukkan suatu tingkatan. Seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Contohnya tingkat pendidikan. Kalau situ ada tingkat pendidikan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 D3 misalkan, lalu 5 S1, 6 S2 dan 7 itu S3. Itu berarti semakin tinggi angkanya, berarti tingkat pendidikan seseorang itu semakin tinggi. Gitu. Jadi semakin besar nominal angkanya, tingkat pendidikan seseorangnya semakin tinggi. Ya. Yang selanjutnya adalah ada skala interval. Jadi interval itu adalah adanya suatu jarak. Adanya suatu jarak yang sama ya, dari satu nilai, suatu label ke label yang lainnya. Ini adalah suatu pemberian angka kepada set dari objek yang punya sifat-sifat ukuran ordinal, ukuran ordinal, dan ditambah satu sifat lain yaitu jaraknya adalah sama. Contohnya adalah data nilai. Range dari nilai A, B, C, D, dan E itu pasti adalah sama range-nya. Maka masing-masing 10 nilai atau 15 nilai, yang penting dari satu range ke range yang lain itu pasti nilainya adalah sama. Lalu berat badan. Jadi berat badan dari 0,1 kilo sampai dengan 100 kg itu jarak intervalnya itu pasti adalah sama setiap label. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama. Jadi di interval dia memenuhi sifat skala ordinal, skala interval, juga ditambah satu sifat yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya adalah suhu badan. Jadi di Indonesia kalau kita gunakan adalah Celsius, mungkin di negara lain bisa gunakan Kelvin, Fahrenheit, dan lainnya. Oke, next kita ke penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk dapat meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data yang akan kita tampilkan itu dapat dengan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Secara umum untuk menyajikan data itu yang paling komunikatif, yang paling mudah untuk dapat dimengerti adalah dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tabel dan bentuk grafik. Seperti itu. Jadi peningkatan, penaikan, penurunannya itu kita bisa dengan cepat mengambil kesimpulan dengan melihat sebentar gambar dari grafiknya.
Oke, jadi sebelum kita membuat grafik, tentunya kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Dari dua cara tersebut, penyajian data dengan grafik ini adalah penyajian yang paling komunikatif karena dalam waktu yang sangat singkat seseorang dapat dengan mudah memperoleh gambaran atas suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Oke, untuk yang pertama, kita mempelajari penyajian data dengan menggunakan tabel. Jadi di dalam tabel itu biasanya ada kumpulan angka-angka yang tersusun secara berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik tertentu sehingga mudah untuk dianalisis. Data yang disajikan dalam tabel dapat berupa data time series, jadi ada beberapa periode waktu, maupun data cross section, jadi satu periode tapi terdiri dari beberapa karakteristik. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan beberapa identitas. Yang pertama adalah judul tabel. Jadi untuk judul tabel itu posisinya harus ada di atas. Beda dengan grafik gambar itu ada di bawah. Lalu ada judul baris bagian atas, ada judul kolom, badan tabel, catatan, dan sumber data. Sumber data itu biasanya ada di bawah. Penyajian data dengan tabel, jadi kita bisa gunakan beberapa macam. Ada yang tabel satu arah, dua arah, atau tiga arah. Jadi bisa disesuaikan dengan jumlah kategori yang akan kita teliti. Oke, ini untuk tabel satu arah yang terdiri hanya dari satu kategori atau satu karakteristik. Misalnya adalah tentang data jumlah penjualan menurut jenis barang. Lalu bisa juga jumlah pengangguran menurut daerah, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Untuk contoh tabel yang di sebelah kanannya, di sini ada data target penjualan, dari para SPG atau SPM di Surabaya pada tahun 2009. Seperti itu. Di sini karena hanya terdiri dari 1 tahun, maka bisa juga disebut dengan data cross section. Jadi dia periodenya hanya 1 tahun, tapi ini adalah data dari beberapa outlet. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penjualan yang paling rendah itu terjadi di outlet Chandra, hanya sebesar 65, sedangkan untuk yang paling tinggi penjualannya adalah di outlet Hartono sebesar 228. Untuk tabel kedua, sini adalah jumlah pengangguran di 5 besar di Provinsi Jawa Barat. Ini juga sama data cross section, jadi periodenya ini hanya satu, hanya tahun 2002. Di beberapa kota besar, sini ada Bogor, Sukabumi, Bandung, Bekasi, dan Karawang. Kita lihat sini paling tinggi jumlah penganggurannya adalah di kota Sukabumi, sedangkan yang paling rendah adalah di kota Bogor. Selanjutnya ada tabel dua arah. Di sini tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Seperti itu. Sini untuk contohnya ada di tabel 3. Ini adalah presentasi rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler. Jadi telepon nirkabel dan telepon yang masih menggunakan kabel, seperti itu. Di sini untuk provinsinya dibagi atas 5 provinsi. Sini jadi ada 2 kategori, yaitu sesuai daerah provinsinya, dan telepon dibagi juga yaitu para rumah tangga yang menggunakan telepon dan telepon seluler. Oke, penggunaan yang paling tinggi untuk telepon itu adalah di DKI Jakarta. Begitupun dengan telepon seluler juga sama di DKI Jakarta. Sedangkan yang paling rendah penggunaannya adalah di daerah
Lampung untuk penggunaan telepon, sedangkan untuk telepon seluler yang paling rendah adalah di daerah Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah tabel 3 arah, berarti adalah yang terdiri dari 3 kategori atau 3 karakteristik. Di sini adalah ada contohnya jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasinya. Lalu ada jumlah produksi menurut jam kerja, jenis mesin, dan kualitas barang. Jadi ada 3 karakteristik atau 3 kategori yang akan kita teliti. Tabel 4 di sini contohnya adalah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Jadi untuk jenis usahanya di sini ada 5 jenis usaha. Lalu untuk negaranya dibagi 3, di dalam satu negara itu dibagi lagi ada di desa dan di kota. Jadi ada 3 macam atau 3 kategori. Kayak jenis grafik, selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat juga menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Jadi banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan 4 macam grafik saja, yaitu ada grafik garis, disebut dengan line chart, ada grafik balok atau batang, bar chart, ada grafik lingkaran, disebut dengan pie chart, dan terakhir adalah piktogram. Yang pertama grafik garis. Grafik garis secara umum dibagi menjadi 2 bagian, itu ada yang single line chart dan juga yang multiple. Perbedaannya adalah untuk yang single berarti ini hanya terdiri dari 1 garis saja, sedangkan untuk yang multiple itu terdiri dari beberapa garis, berarti lebih dari 1. Grafik garis ini baik yang tunggal maupun yang multiple itu sangat berguna untuk menggambarkan suatu perkembangan. Seperti itu. Jadi naik turunnya suatu data itu kita akan lebih mudah menganalisanya apabila kita menggunakan grafik garis. Jadi umumnya grafik garis ini digunakan untuk data yang berbentuk time series. Ini untuk contoh dari grafik garis ya, yang single. Selanjutnya ada grafik batang atau balok. Sama dengan grafik garis, grafik batang pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang single bar chart, dan juga ada yang multiple. Untuk grafik batang ini baik yang tunggal maupun yang multiple itu sangat berguna untuk melakukan suatu perbandingan. Jadi kalau yang tadi untuk yang grafik garis itu berguna untuk melihat suatu perkembangan, kalau untuk grafik batang itu biasanya kita gunakan untuk melihat suatu perbandingan. Grafik ini dapat digunakan untuk data berbentuk cross section maupun yang bentuk time series. Untuk yang ketiga, di sini ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran atau disebut dengan pie chart, sama, dia juga dibagi 2, ada yang single dan ada yang multiple. Grafik lingkaran ini baik yang single maupun yang multiple sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan yang biasanya dalam bentuk hasil itu dalam bentuk persentase. Jadi semakin besar komposisinya di dalam suatu lingkaran berarti dia persentasenya adalah paling tinggi. Kebalikannya kalau misalkan semakin sedikit komposisinya di dalam suatu lingkaran pie chart itu berarti dia persentasenya kecil. Grafik ini biasanya digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Jadi satu periode, tapi kita ada beberapa kategori yang akan dinilai. Misalkan dalam suatu perusahaan kita mau lihat berapa persentase sih jumlah karyawan yang lulusannya hanya sekolah dasar, berapa yang SD, SMP, SMA,
D3, S1, S2 seperti itu. Semakin besar komposisinya kan ada paling besar di S1. Berarti paling besar paling banyak paling dominan di perusahaan tersebut adalah para karyawan yang berasal dari lulusan sarjana. Seperti itu. Oke, untuk tipe yang terakhir sini ada piktogram. Piktogram ini adalah grafik berupa gambar dalam satu bidang X dan Y. Jadi bidang X itu adalah yang horizontal, lalu untuk Y itu adalah yang vertikal. Jadi yang horizontal itu yang terdiri dari, kalau kita lihat dari gambar yang di sebelah kanan, grafik tentang penjualan kendaraan bermotor jenis sport di Jakarta. Ini ada Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Itu adalah sumbu X, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah dari 1000 sampai dengan 7000. Nah, di sini jadi karena dia tentang penjualan kendaraan bermotor, maka simbol yang digunakan itu adalah kendaraan bermotor, kendaraan motor. Seperti itu. Di sini jadi kalau misalkan kita tentang penjualan mobil, berarti bisa kita gambarkan mobil itu secara sederhana. Jadi tiap gambar itu mewakili sesuai dengan karakteristiknya dan juga mewakili jumlah yang dihasilkan atau jumlah tertentu.